Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di pendakian horor ya. Kali ini saya akan bercerita kualat Gunung Pulau Sari, tinggal aku dan Ricky part 6 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke, buat kamu. Tolong, biarkan kami pergi dari sini. Aku terbata-bata. Mira mengibaskan lengannya dari genggamanku. Pergi. Rumah aku sekarang di sini, Ri. Aku tahu dia sedang dipengaruhi jin. Sadar, Mira, sadar. Ia malah tertawa lalu menepuk pundakku. Aku bahagia di sini, Ri. Kalau kamu mau pulang, silakan aja. 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku terdengar suara gamelan dan beduk ditabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya pengantin. Wajahnya penuh bedak, rambutnya dikonde, ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira menyusul sosok genderuwo mengerikan. Ia diiringi 5 orang lelaki tadi. Mira kemudian menggandeng lengan genderuwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tidak jelas. Aku bahkan tidak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Ku ikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan genderuwo. Ia terlihat sangat bahagia, langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuwo yang digandeng Mira, makhluk itu sangat menjijikkan. Ia terus mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tidak lama kemudian rombongan berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk sila kecuali Mira dan genderuwo. Aku bersembunyi di balik batang pohon menyaksikan resepsi pernikahan gaib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku mual saat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri kususuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Ku percepat langkah. Sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumut. Lalu cahaya senterku menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku menghembuskan nafas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Rick, kemana aja kamu ninggalin aku sendirian? Ri, aku cari-cari dari tadi. Ricky menoleh ke arahku. Gawat, Rick. Si Mira nikah sama genderuwo. Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Ricky malah tertawa. Ada-ada saja kamu, masa nikah sama genderuwo? Ia kembali membetulkan kompasnya yang tampak sedang rusak. Serius, Rick, aku lihat sendiri. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat
bantu Mira. Ya, kita pulang sekarang. Ricky bangkit dan meraih senternya. Jangan terburu-buru, Rick, nanti kita terpisah lagi, kataku. Kali ini aku yang jalan paling depan, sementara si Ricky di belakangku. Semakin lama aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia sering sesekali meludah lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab dan suka meracau sendiri. Itu bukan seperti Ricky yang ku kenal. Rick, kamu jalan paling depan aja, pintaku. Sengaja aku menyuruhnya jalan paling depan agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah anehnya. Oh, siap Ri, katanya sambil tertawa. Dari belakang kuperhatikan Ricky, dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. Rick, kamu kenapa sih? Hah? Aku baik-baik aja kok, katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky, namun aku tetap waspada. Sialnya 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis, wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky. Ia terlihat tenang seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini kuanggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti, sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan lagi Ricky yang kukenal, tingkahnya aneh. Ia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara denguran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky itu adalah Ocos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pulau Sari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak LD sedang berdiri di atas dahar pohon. Wajahnya penuh darah, ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. LD, aku menyempitkan mata. Rick, itu si LD. Kutepuk pundak Ricky, dia berhenti lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. Mana, nggak ada, timpal Ricky sambil tertawa cengengesan. LD memang menghilang dari pohon itu, tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Ku arahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh, namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan perjalanan pulang. Malam ini kita berkemah di sini dulu. Ricky menoleh ke arahku. Tanpa perlu persetujuanku, ia melangkah masuk ke perkemah itu. Perkemahan itu ramai sekali, banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti sedih. Kulihat Ricky berdiri mendongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu yang ia lakukan. Rick, bukan. Dia bukan lagi Ricky. Lihat saja tatap matanya mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah, terdengar seperti seorang kakek-kakek. Aku mundur beberapa langkah lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari perkemahan misterius itu, menyusur jalan setapak mengikuti kata hati. Langkah terhenti saat mendengar seorang batuk.
Suara itu berasal dari balik pepohonan. Ku arahkan cahaya senter ke sana dan muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada, bisa jadi dia bukan manusia. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Pulau Sari. Tinggal aku dan Ricky ya, 46 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Dadah.